agak bingung ya. Karena TPPU itu kan tindak pidana pencucian uang. Oke. Namanya tindak pidana pencucian uang artinya ada perbuatan yang memang dilakukan oleh terlapor ini yang tujuannya adalah untuk mengaburkan uang ini. Misalkan contoh, uang ini adalah hasil kejahatan daripada korupsi misalkan, atau tindak pidana seperti narkotika ya kan, atau terorisme. Nah, terus uang tersebut digunakan atau diputerin untuk seolah-olah uang ini adalah berbisnis. Namun faktanya bisnis itu sebetulnya tidak ada, hanya untuk mengelabui aja supaya terlihat bahwa uang hasil kejahatan ini disamarkan seolah-olah adalah betul-betul uang hasil daripada berbisnis. Nah, namun konteks Nikita Mirzani ini ya sangat tidak relevan kalau ya tindak pidana pemerasan yang diduga oleh Nikita Mirzani dijungtokan dengan tindak pidana pencucian uang seperti apa yang dijelaskan di dalam pasal 5 TPPU, ya nggak masuk ya unsur tersebut begitu. Kalau terkait masalah apakah kemungkinan Nikita Mirzani itu bisa dibebaskan, ya kita lihat sampai sejauh ini bahwa kepolisian dalam hal ini penyidik masih bekerja keras untuk membuktikan unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak. Karena sejauh ini beberapa kali pihak kejaksaan, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi, yaitu selalu menolak ya, atau P18, P19 ya kan. Artinya kalau udah P19 nggak P21, berkas ini masih ada koreksi gitu loh. Artinya ada memang bukti-bukti yang menurut keyakinan kejaksaan itu belum memenuhi kriteria dugaan tindak pidana pemerasan seperti apa yang dituduhkan terhadap Nikita Mirzani itu. Jadi saat ini polisi berjuang keras, bekerja keras semaksimal mungkin untuk membuktikan bahwa Nikita ini memang betul-betul melakukan tindak pidana pemerasan atau TPPU gitu. Bebas, ada kemungkinan bebas kalau seandainya ya kan, perpanjangan ini kan sudah 2 kali perpanjangan. 20 hari penahanan sudah, 40 hari penahanan sudah, 30 hari sesuai dengan putusan pengadilan juga sudah. Kemudian juga sekarang 30 terakhir sudah disetujui oleh pengadilan, tinggal kita tunggu ya kan. Apakah nanti perpanjangan 30 hari kedua ini berkas P21 atau tidak? Bisa masuk ke tahap 2 atau tidak? Kalau bisa masuk ke tahap 2 artinya proses ini dilanjutkan sampai proses persidangan. Nanti di dalam proses persidangan akan terjadi pembuktian ya, bagaimana menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan bahwa artis NM ini terbukti atau tidak gitu loh. Tetapi jika berkas ini juga ditolak terus oleh kejaksaan sampai tanggal 1 Juni, ada kemungkinan ya, kalau menurut saya Nikita Mirzani harus dibebaskan ya kan, harus ditangguhkan demi apa? Ya demi karena memang tuduhan-tuduhan itu tidak bisa dibuktikan gitu loh. Jadi menurut saya proses penahanan yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 24 KUHP tidak terpenuhi, maka Nikita Mirzani harus dibebaskan ya kan. Nah itu saya yakin kejaksaan akan bekerja secara profesional ya kan, secara objektif. Jikalau memang unsurnya tidak terpenuhi, saya yakin pasti Nikita Mirzani dibebaskan. Karena apa? Karena kalau tanggung jawab kejaksaan ya dalam hal ini, misalkan dia menerima berkas ini menjadi tahap 2 atau P21, dia harus bisa membuktikan di hadapan majelis hakim, di hadapan pengadilan, bahwa memang Nikita Mirzani terbukti bersalah gitu loh. Artinya JPU dalam hal ini jaksa penuntut umum, dia yang mendalilkan misalkan dengan dakwaan bersalah dugaan tindak pidana pemerasan dan TPPU, maka dia harus bisa membuktikan. Dan ini kalau memang sebetulnya perbuatan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani itu tidak ada, akan sangat sulit bagi kejaksaan